Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bab yang keempat ya. Dari semiconductor, itu namanya thyristor ya. Thyristor ini sebenarnya hampir sama dengan dioda, hampir sama dengan transistor. Kenapa? Karena terbentuk dari keping-keping semiconductor ya. Semiconductor kan dibagi jadi ada P, ada N ya. Jadi yang P itu sifatnya seperti apa, yang N seperti apa sifatnya ya. Kemudian kalau digabungkan jadinya sebuah piranti semikonduktor yang mana ya. Ada tiga, ada kalau dua, kalau N sama P, N sama N dua ya, itu namanya dioda. Kalau PNP itu namanya transistor. Nah, di thyristor ini kita juga nanti akan mengenal juga atau mempelajari juga kalau semikonduktor P, N, dan P itu digabung menjadi satu, itu nanti namanya apa? Thyristor. Thyristor itu terdiri dari 4 layer semikonduktor ya. P, ada N, ada P, ada N. Jadi PNPN gitu. Salah satunya adalah Shockley dioda ya, silicon control rectifier atau SCR, diag dan triag ya. Jadi jenisnya atau tipenya ini yang thyristor ini dibagi macam-macam ini: Shockley, SCR, diag dan triag. Ya, ada 4 ini. Kalau on ya, thyristor ini kalau on itu harus dipicu dulu, harus dipicu atau di trigger on ya, agar dia on ya. Triggernya itu ada dua, ada trigger on ya, ada trigger off ya. Kalau di satu kali di trigger itu nanti dia on gitu. Kalau transistor kan diberi tegangan atau diberi arus ya. Kalau transistor kan diberi arus baru dia on ya, diberi arus yang kontinu dia on. Namun kalau thyristor ini dia dipicu sekali, dia on gitu. Nanti kalian jentikan di saklar, ciklik kan sekali on dia akan on terus. Kalau transistor kan dia continue terus, untuk menghidupkannya dia continue terus. Namun kalau thyristor ini cukup sekali, klik, dia itu on. Nah, di off juga, untuk off juga sama. Untuk meng-off-kan dia harus trigger off atau harusnya dikecilkan ya. Jadi kalau kita mau mematikan thyristor ini ya, itu harusnya dilemahkan atau dikecilkan, dijas supaya dia kecil, dia mati. Atau dia di trigger untuk off, di trigger off, untuk off. Nah, itu thyristor ya. Jadi bedanya dengan transistor, kalau transistor itu harus continue, untuk menghidupkannya harus continue. Dikasih arus sekian, dia continue. Kalau nggak ada arus ya dia off. Baliknya kalau thyristor ini, kalau diceklik klik dia on, udah on terus. Untuk matikannya gimana? Yang pertama harus dikasih, harusnya dikecilkan. Yang kedua harus di trigger off. Itu. Fungsinya adalah macam-macam. Ada dimmer, ada motor speed control, ada pengapian, sistem pengapian, dan ada charging ya, untuk ngecas. Ini adalah dioda Shockley ya. Ini beda dengan dioda yang kita pelajari di awal-awal itu. Kalau di awal itu dioda yang disebut dioda itu adalah dua keping P dan N. Nah, kalau yang dioda Shockley ini itu terdiri dari 4 semikonduktor, yaitu PNP tadi. Dioda Shockley itu bentuknya seperti ini, konstruksinya ya, konstruksi dalamnya seperti ini. Ada P, ada N, ada P, ada N. Nah, bentuk simbolnya seperti semi dioda ini ya. Seperti semi dioda ini ya. Ini ada anoda, dia ada katoda. Nah, ini sama dengan dioda, ada anoda, ada katoda. Nah, kalau dari anoda ke katoda itu berarti nanti ada aliran arus. Aliran arusnya dari mana? Dari anoda ke katoda. Kalau dari katoda ke anoda sama, tidak bisa seperti dioda.
Nah, ekivalen sirkuitnya adalah seperti gambar yang ini. Seperti gambar yang ini. Nah, dilihat di sini. Ini ada susunan ya, susunan di sini ada P ya. Ini ada N, ini ada P ya. Berarti PNP ini. Ini P, ini N, ini P. Jadinya ini PNP. Ini juga sama. Ini P, ini N, dan ini P gitu ya. Jadi ini N, ini P, dan ini N ya. Jadi yang P ini digabung jadi satu ini ya. Ini namanya PP. Ini P sama P jadi gabung jadi satu. Kemudian yang N di sini, ini P, ini N, N-nya juga gabung jadi satu di sini. Jadi sama seperti itu ekivalennya. Jadi kalau disebutkan adalah di sini P-nya ya, di sini N ya, di sini N juga karena gabung ya sama dengan ini. Di sini P, di sini juga P ya, digabung juga P-nya ya. Jadilah seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah N gitu. Bedanya apa dengan dioda yang dulu yang kita sebut? Kan ada Schottky, ada Schottky ya. Ada Schottky, ada Schottky. Kalau Schottky yang ini untuk dioda frekuensi tinggi yang dulu kita pelajari itu ya. Schottky. Kalau Schottky ya, Schottky ini adalah triristor. Ya, triristor yang filosofi kerjanya itu harus dipicu. Harus dipicu dulu baru dia bekerja. Nah, itu adalah dioda Schottky ya. Kalau yang ini Schottky, ada kli-klinya ini ya. Ini adalah karakteristik kurvanya ya. Percobaannya ini adalah pada saat ini adalah variabel tegangan ya. Artinya apa? Variabel tegangan itu artinya dia bisa dinaikkan mulai dari 0 sampai nilai tertentu. Kemudian di sini ada RS, ada tegangan, ada resistansi namanya RS. Nah, kemudian di sini adalah dioda Schottky tadi. Prinsipnya adalah ini dinaikkan ya. Jadi tegangan ini dinaikkan ya, mulai dari 0 dinaikkan, terus dinaikkan, diputar, dinaikkan, putar, dinaikkan. Pada saat mencapai titik VBR atau forward breakover voltage, pada saat mencapai tegangan itu dia itu akan terhubung. Jadi dia akan terhubung di sini. Dia akan seolah-olah terhubung sehingga kalau dinaikkan itu arusnya sampai maksimal. Sehingga pada saat mencapai tegangan tertentu ini VBR ini ya, kalau dinaikkan mencapai tegangan tertentu arusnya lewat, kemudian tegangannya turun sebesar ini. Nah, kalau dinaikkan lagi arusnya naik gitu. Kalau ini V-nya dinaikkan lagi arusnya naik. Gitu. Prinsipnya tidak sama dengan dioda ya. Kalau dioda kan di sini ada tegangan keni ya, atau tegangan butut gitu. Kalau di sini namanya tegangan VBR, breakover. Jadi kalau tegangan keni dia langsung ke atas sini ya. Ya, kalau tegangan keni itu di dioda dia akan ke atas sini. Kalau dia mencapai tegangan VBR ini, dia akan turun tegangannya di sini. Di sini dia akan turun tegangannya, dia mengecil, baru arusnya bisa lewat. Nah, titik picunya apa? Titik picunya di VBR ini. Jadi kalau tegangan ini mencapai tegangan VBR, dia on. Titik picunya di situ. Jadi kalau dia mengenai tegangan VBR, dia on. Kalau dioda kan terus ya. Nah, di sini kalau sudah on, ya on terus ya. On terus di sini. Untuk mematikan gimana? Yang ini mematikan ya tegangan diturunkan. Kalau dia mencapai titik arus H ini, arus switch ini, dia akan mati. Balik lagi gitu. Balik lagi ke posisi off. Nanti kalau mengenai tegangan VBR lagi, dinaikkan lagi tegangan ini, nanti dia aktif lagi. Nah, titik picunya di situ. Jadi diingat-ingat, ini grafiknya ini hampir sama, mendekati dioda ya. Bedanya kalau dioda itu kan dia tegangan 0,7 harusnya langsung naik drastis ya. Kalau ini juga sama, tapi tegangan ini turun dulu. Dia mencapai tegangan VBR ya, tegangan VBR. Di sini tegangan VBR-nya mengenai tegangan VBR misalkan 10 volt gini. Tegangan VBR 10 volt, nah nanti tegangan di sini turun. Turun sekitar 2 atau 3 volt, baru nanti arusnya naik, baru dia bisa menghantarkan arus antara 0 volt dengan VBR dalam keadaan forward blocking region. Jadi pada saat di sini
di sini di antara 0 sampai VBR ini dia dalam keadaan forward blocking region ya. Antara 0 volt sampai VBR, yang VBR-nya yang ini ya, keterangan VBR-nya nggak ikut ke copy, itu dia di sini dalam kondisi off ya. Di sini dalam kondisi off. Kalau dia mencapai tegangan VBR yang tadi di sini, itu dia berubah menjadi konduktif, forward conductive region ya, di daerah sini di atasnya itu. PAK turunnya menjadi VB plus V1. PAK berubah menjadi VB plus V1. VB nya itu apa? VB nya itu yang ini loh, yang tadi ini, kan ada transistor tadi. Tegangannya adalah VB ini, tegangan VB ini plus tegangan V1 ini ya. VB tegangan ini plus V1 ini, itu tegangannya VB plus V1, VCE1 maksudnya. Terus IA arus holdingnya, arus IA nya arus yang maju itu naik secara cepat. Jadi ada dua kondisi, PAK turun ya, tegangan anoda katodanya turun, kemudian arusnya mengalir secara cepat. Kemudian jika IA diturunkan di bawah I holding IH ini ya, maka kalau arus diturunkan ya, arus yang tadi diturunkan, maka dia akan balik lagi ke kondisi off ya. Jadi pemicunya ada dua, yang pertama adalah VBR, yang kedua adalah IH ya. Kalau mencapai arus IH, di bawah IH, maka dia kondisi off. Kalau dia mencapai VBR, tegangannya mencapai VBR, maka dia on gitu. Jadi ada Shockley ya. Nah, ini aplikasinya. Aplikasinya ini digunakan di osilator relaksasi gitu. Jadi ini prinsipnya adalah seperti ini. Ini adalah tegangan sumber yang tetap, yang konstan. Kemudian ini ada R, S. Kemudian ini adalah C. Ini adalah dioda Shockley-nya ya. Prinsipnya gimana? Prinsipnya pada saat VS ini dihidupkan, maka arus mengalirkan ke C ini ya. Sifat C itu adalah menyimpan muatan ya. Kalau dia menyimpan muatan, lama-lama tegangannya akan naik ini ya, tegangannya naik dulu. Secepat apa? Secepat nilai dari perhitungan RS. RS semakin kecil, maka ini akan semakin cepat mengisi. Namun kalau RS semakin besar, maka C, pengisian muatan ini akan semakin lama gitu ya. Ya, filosofinya gitu. Nah, nanti pada suatu saat C ini, tegangan C ini mengenai atau menyentuh tegangan VBR dari Shockley ini, maka tiba-tiba dia akan turun tegangan di sini. Tegangannya kenapa turun ya? Tegangan di sini, C yang ini ditarik ke sini semua ya. Arus yang ada di C ini ditarik ke sini semua. Sehingga tegangan di sini di C ini akan turun. Sampai dia turun sini menyentuh kondisi holding ya, IH tadi ya. Maka ini akan mati itu, akan mati di sini kondisi matinya, kondisi mati si dioda di sini. Sehingga kalau di sini kondisi mati, maka di sini kan hubung buka ya, hubung buka. Nah, dia ngisi lagi ke C, dia ngisi lagi ke C, dia ngisi lagi sampai kondisi tertentu, dia naik sampai kondisi tertentu menyentuh tegangan VBR, diodanya aktif lagi, dan gitu seterusnya. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah yang pertama, RS sama C itu sifatnya adalah dia akan mengisi ya. Kalau ada tegangan di situ, maka dia akan mengisi C. Nah, grafiknya ini adalah grafik terhadap C ya. Dia akan mengisi dari RS, dia akan mengisi set sampai menyentuh tegangan VBR, maka dia turun. Kenapa kok turun? Karena diodanya ini aktif. Diodanya aktif, harusnya lewat ke sini, akhirnya C-nya ini turun. C-nya turun, C-nya habis ya. Kan arusnya lama-lama habis nih dari C ini, maka dioda ini akan off. Dioda off, maka C aktif lagi, dia ngisi lagi ke sana ya, ngisi lagi ke sana. Nah, ini kapasitor diisi, dicas melalui RS. Kemudian di discharge ya, dikosongkan itu melalui D gitu. Jadi C ini berperan sekali untuk pengisian dan pengosongan. Nah, ini salah satu aplikasi dioda Shockley dengan SCR ya. Pada saat di sini ya, di sini dia ngisi sini ya, VDC ini mengisi kapasitor ini ya.
Nah, kalau kapasitor ini mencapai tegangan tertentu atau tegangan VBR ya, tegangan VBR ini, maka ini aktif ya. Maka ini aktif, kalau ini aktif ya, maka akan mengaktifkan di gate-nya SCR. Nanti kita pelajari di gate-nya SCR. Klik. Ini ke klik, maka di sini arus akan melewati dari VDC ke SCR dan menghidupkan alarm buzzer ini. Nah, komponen yang kedua di tristor ini adalah SCR. SCR itu bedanya apa dengan Shockley tadi? Nah, bedanya kalau SCR ini punya gate ya. Kalau yang tadi hanya anoda katoda, kalau yang ini punya gate ya. Aplikasinya motor control, time delay, circuit, heater control, phase control itu aplikasinya. Kalau yang tadi tanpa tanpa gate, ini ada gate-nya sekarang. Ini ada gate. Nah, kalau yang tadi dihidupkan melalui VBR ya. Kalau ini sama, dia juga punya tegangan VBR juga. Namun, kita bisa memberikan arus ya di gate ini. Jadi arus di gate ini supaya apa? Supaya VBR-nya nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Kalau yang tadi itu kan dia itu dipaksa sehingga mencapai tegangan VBR ya, atau seolah-olah dipaksa mencapai tegangan VBR. Kalau untuk SCR dia punya gate. Gate-nya apa? Gate-nya ini. Jadi kalau ada arus dikit, clik, maka di sini akan terhubung gitu. Kalau yang tadi Shockley tadi enggak, dia dipaksa sampai menjemput tegangan VBR baru dia aktif. Kalau ini enggak, tinggal di gate ini dikasih arus dan tegangan. Bentuk simbolnya seperti ini ya. Ini dioda seperti biasa ya, kemudian ada gate-nya kayak gini ya. Nah, ini basic konstruksinya seperti ini. Ada P, ada N, ada P, ada N gitu. Nah, di sini ini adalah grafiknya ya. Jadi dilihat di sini ada macam-macam ini. Ada IG-nya sampai IG-nya sama dengan 0. IG1 kalau IG ini lebih besar dari IG0. Kalau ini ada IG lebih besar dari IG1 gitu ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau seumpama arus ini diberikan nilai, atau gerbang ini diberikan nilai arus ya, maka tegangan breakover-nya akan turun gitu. Jadi dia lebih mudah untuk on dulu kalau diberi arus gitu intinya. Lain halnya dengan tidak diberi arus. Tentu pengujian ini ya, filosofinya sama dengan pengujian yang tadi dengan mengubah nilai tegangan sumber ya, diuji nilai tegangan sumbernya. Kalau di sini tanpa gate, maka VBR-nya besar ya, ya. Diujinya seperti apa yang tadi saya jelaskan yang pertama tadi ya, seperti ini pengujiannya, seperti ini. Nanti dia dapat VBR ya. Kalau dia punya gate di sini, maka VBR-nya kecil aja sudah dihidup dia ya. Kita kasih klik, maka dia akan hidup gitu. Nah, dia akan hidup terus sampai dia akan mati, sampai kalau arus diturunkan dia akan mati sampai menemui arus IH ya. Intinya seperti apa? Intinya pada saat ini ada arus sama tegangan yang lewat sini, kalau kita beri gate di sini, cek, maka arusnya akan besar. Kalau gate-nya tidak dikasih, ya arusnya nggak bisa lewat gitu. Pemberian arusnya cuma sekali ya, jadi seperti dipicu gitu, karena sifatnya si SCR atau si triak ini kan harus dipicu sekali, celek, maka sudah. Jadi kalau gate ini diberi nilai gitu, maka A sama K ini nanti terhubung. Untuk mematikan itu ada beberapa cara di sini, ada 3 cara ya. Yang pertama dengan sumbernya dilepas, ini sumbernya dilepas, klik, dia akan mati. Atau arusnya dikecilkan, dia juga akan mati ya, sama sumbernya dilepas atau arusnya dikecilkan. Kemudian yang kedua, ini di short ya. Yang kedua, ini diberi sinyal balik atau di reverse, dibalik ya, klik, dia akan mati. Jadi untuk yang pertama, untuk matikan, satu, sumbernya dimatikan atau arusnya dikecilkan ya, jadi satu itu. Kemudian ininya di short ya, SCR-nya di short. Yang ketiga adalah dibalik polaritasnya ya. Jadi nanti kalau di sini ada sumber AC ya, ini kan sumber DC ya. Jadi kalau ada sumber AC di sini, kalau siklus positif ya kita klik maka aktif. Kalau nanti ada siklus negatif, maka meskipun kita tidak matikan, dia off ya. Jadi kalau ada sinyal positif, pada saat ini kita on kan sinyal positif ya, dia on. Namun kalau mencapai tegangan sinyal negatif, maka SCR ini off ya.
off dan off seterusnya. Untuk menghidupkan lagi gimana? Ya dikasih gate lagi. Nah, sifat penguncian yang terjadi di SCR ini adalah saat diberi tegangan DC saja ya. Kalau diberi tegangan AC maka dia off on gitu, on off terus gitu. Kalau diberi tegangan DC sekali di on kan maka on terus. Nah ini keterangannya ya, tegangan VBR, arus IH, arus IG, arus IF, tegangan VBR gitu ya, reverse. Nah ini kalau kita beri tegangan AC ya. Di sini kita beri tegangan AC. Ingat kalau SCR diberi tegangan AC, maka dia akan hidup mati. Maka ini harus dipicu terus ya. Ini harus dipicu terus ya, harus dipicu terus. Cara dipicunya apa ya? Sama, harus diberi tegangan AC juga di sini. Sehingga ini adalah prinsip kerja dari SCR yang lain, yaitu digunakan untuk apa? Untuk memotong atau untuk mengontrol dari gelombang sinus. Ini kalau diputar R2 ya, dia akan semakin kecil ini. Kalau diputar R2 ke sana, dia akan semakin besar. Jadi ininya bisa di theta F ini, itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Sesuai apa? Sesuai dengan R2 ini. Atau tegangan yang dimasukkan atau arus yang dimasukkan ke D1 itu. Kalau seperti itu adalah ya kita mengontrol powernya atau mengontrol dayanya dengan apa? Dengan mengubah-ubah R2, Nah, kalau kita lihat di sini, kalau SCR itu dia hanya bisa melewatkan dari anoda ke katoda aja ya, anoda ke katoda kan sama dengan dioda itu kan, dia hanya melewatkan satu siklus saja, siklus yang selanjutnya terpotong. Nanti ada lagi di sini siklusnya terpotong gitu. Nah, R2 di sini karena dia SCR ya, dia ada tegangan picu di sini. R2 ini maka kalau R2 diubah apa, maka di sini juga berubah ya. Delta ini berubah sehingga kalau mamanya ini lebih kecil maka di sini letaknya gitu. Semakin kecil semakin ke sini, semakin besar dia semakin ke sini gitu. Jadi artinya apa? Artinya daya nanti yang dilewatkan itu dapat dikontrol. Kalau lampu pijar nanti dia redup atau terang. Kalau lampu belajar nanti dikontrol melalui ini, dia bisa bisa diredupkan, bisa diterangkan, bisa diredupkan, diterangkan dengan apa? Dengan R2 ini. Ya, ini selanjutnya SCS ya. SCS ini, baik SCS ini sama dengan SCR, bedanya gate-nya 2 gitu. Untuk menghidupkan, ini untuk matikan gitu. Bedanya cuma itu aja. Kita lanjutkan ke diag dan triag. Diag dan triag itu adalah dua jenis komponen yang tadi digabungkan jadi satu. Kalau yang tadi kan dia hanya melewatkan searah saja, noda ke katoda ya. Kalau ini dia bisa melewatkan dua arah ya, dari atas atau dari bawah. Bedanya sama seperti Shockley sama SCR. Kalau Shockley tadi dua terminal kan, terminal anoda katoda. Kalau diag juga sama, dua terminal. Kemudian kalau di triag itu 3 terminal, ada gate-nya sama dengan SCR. Ya ini sudah ada di sini. Diag itu adalah dioda Shockley yang disusun berkebalikan seperti ini. Ya, dibalik. Jadi dua dioda Shockley yang disusun dibalik seperti itu. Triag juga sama. Triag itu sama dengan SCR yang disusun berkebalikan, namun gate-nya jadikan satu. Itu kita lihat dulu diag ya. Nah, diag ini seperti ini ya. Ini adalah simbolnya diag, seolah-olah diodanya itu dioda yang tadi dijadikan satu ini. Kalau dijadikan satu ini, maka kepingnya jadi nambah. Yang tadi 4 sekarang jadi 5 gitu. Ada N, ada P, ada N, ada P, ada N gitu. Jadi ada N, P, N, P, N, P. Kalau yang tadi kan P, N, P, N ya. Sekarang N, P, N, P, N gitu. Ada berapa? Ada 5. Nah, kemudian dia juga punya tegangan breakover yang sisi negatif sama sisi positif gitu. Karena apa? Karena dua arah. Kalau tadi Shockley kan cuma searah. Kalau ini dua arah. Bisa dari A1 ke A2. Sekarang simbolnya ganti. Yang tadi A sama K, sekarang A1, A2. Dia bisa lewat A1 ke A2, bisa dari A2 ke A1. Kemudian kalau dia ada dua Shockley, tentu VBR yang positif dan VBR yang negatif ya.
Kalau arus yang lewat dari A2 ke A1 mencapai tegangan breakover minus ini, maka dia on, sama ya. Kemudian kalau ada arus yang lewat dari A2 ke 1 mencapai tegangan VBR, maka dia akan on. Nah, seperti itu. Nah, gambar ekivalennya adalah seperti ini. Ini seperti dibalik ya. Ini ya, emitor, ya, kolektor, ya, basis, emitor. Ini dibalik ini ya, seperti dibalik ini ya. Karena memang disusun dibalik seperti itu. Ingat, yang Shockley tadi hanya searah ya, untuk melewatkan arus searah atau siklus satu saja, atau untuk melewatkan satu siklus. Kalau ini melewatkan dua siklus ya, siklus negatif dan siklus positif. Yang selanjutnya teriak itu sama dengan apa namanya, SCR yang digabungkan anti paralel atau dibalik ya. Tentu gate-nya jadikan satu, gate-nya ini yang dijadikan satu ya. Kalau ini kan SCR, filosofi SCR, kemudian ini gate-nya dijadikan satu ya. Di sini dia tersusun dari 5 atau lebih ini malahan. Kalau yang tadi, yang contoh yang SCR tadi, itu hanya bisa melewatkan satu fase atau sefase, kalau yang tadi dia hanya melewatkan satu siklus, maka yang ini dia melewatkan dua siklus, positif sama negatif. Sehingga apa? Sehingga dayanya lebih besar dari yang tadi. Kalau ini dia melewatkan dua siklus, positif dan negatif. Jadi teriak ini dayanya lebih besar dari SCR. Kita lihat di sini. Di sini ada sinyal AC ya. Ya, ada sinyal AC di sini. Kemudian di sini ada dioda untuk siklus positif. Dia masuk satu ke sini ya. Di sini. Nah, pada saat ke sini dia ke sini kan, dia akan mencapai trigger point ini. Kalau nilai tegangan R1 ini lebih besar, maka dia akan geser ke sini. Kalau nilai tegangan R1 lebih kecil, maka dia akan geser ke sini ya. Yaitu yang siklus positif. Siklus negatif sama juga. Yang pertama dia akan lewat sini ke sana, set ya. Ya, ke sini. Yang satunya dia dari sini ke sana, set. Nah, grafiknya seperti ini. Sama juga penjelasannya. Kalau R1 tegangannya lebih besar, maka dia ke sini. Kalau lebih kecil, dia akan ke sana. Gitu. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.